adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di ibadah pada pagi hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Baik, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena dalam kesempatan ini Tuhan kami boleh diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan dari awal ibadah ini hingga akhirnya dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai ayat 5. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahtamu turun-temurun.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Muda Mudi 105, bait yang ke-1 dan yang ke-4. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada hari ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami baca dari kebenaran firman Tuhan dapat kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan syukur kami ya Allah, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, adik-adik, tema kita pada ibadah hari ini adalah mengasihi dengan benar.
Nah adik-adik, Kak Vale mau bertanya nih sama adik-adik semua, kenapa biasanya adik-adik mengasihi orang lain? Nah, Kak Vale punya jawaban, setidaknya ada 3 kenapa kita mengasihi orang lain. Yang pertama itu karena kita mengharapkan kasih yang sama diberikan kepada kita. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita berharap kita juga menerima kasih yang sama kepada kita. Nah, alasan kedua, kenapa kita mengasihi seseorang atau orang lain adalah karena dia adalah keluarga kita. Gitu. Dia adalah orang-orang terdekat kita, makanya kita mengasihi mereka. Lalu, alasan yang ketiga adalah karena kita melihat fisik mereka. Oh, karena dia pintar, atau karena dia cantik, karena dia ganteng, makanya kita mengasihi dia. Gitu. Nah, hal-hal yang kelihatan tadi yang membuat kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, terlepas dari 3 hal yang menjadi penyebab ini, mungkin adik-adik di rumah juga punya jawaban tersendiri. Kenapa adik-adik mengasihi orang-orang di sekitarnya adik-adik? Nah, pada saat ini kita mau belajar nih dari surat Yohanes yang mau mengajarkan kita tentang kasih yang benar gitu. Karena tidak jarang atau tidak banyak orang yang mengasihi tanpa syarat-syarat tadi gitu. Tanpa kita melihat fisik mereka, tanpa kita berharap bahwa kita dikasihi juga, atau tanpa melihat bahwa dia orang-orang terdekat kita, dia keluarga kita. Kita jarang atau mungkin tidak banyak orang-orang yang mengasihi karena tidak ada alasan tertentu gitu. Kita mengasihi ya karena emang kita mau mengasihi aja. Mungkin jarang atau tidak banyak ditemui orang-orang yang demikian. Nah, di bacaan kita di dalam surat Yohanes ini kita mau belajar tentang kasih yang benar gitu. Kasih yang benar adalah ketika kita sudah menerima kasih dari Tuhan, Tuhan sudah begitu rupa mengasihi kita lewat kelahiran, kematian, bahkan kebangkitannya bagi setiap kita, maka kita diminta untuk mengasihi sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan gitu. Karena bagaimana kita mau berkata, misalnya adik-adik bilang nih, saya mengasihi Tuhan Kak, tapi kita membenci saudara kita marah-marah sama adik atau kakak kita marah-marah sama mama atau papa kita ketika kita diminta melakukan sesuatu. Apakah itu tandanya kita sudah mengasihi Tuhan? Tidak adik-adik. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, mengasihi yang tadi Kak Vale bilang juga berarti kita mau mengasihi orang-orang yang di luar dari orang-orang terdekat kita. Siapapun orang yang kita temui, nyatakanlah kasih kita gitu. Mengasihi sesama tanpa memandang bahwa oh dia agamanya sama-sama kita, oh dia satu suku sama kita, misalnya sama-sama orang Jawa atau sama-sama orang Toraja gitu. Oh dia sama-sama orang Kristen atau dia satu sekolah sama saya, makanya saya mau mengasihi dia. Dia satu geng sama saya, satu kelompok bermain. Itu makanya kita mau mengasihi dia. Tapi orang-orang di luar itu kita nggak melihat mereka sebagai orang-orang yang harus kita kasihi. Nah, pada hari ini kita mau belajar bahwa kasih yang Tuhan ajarkan, yang harusnya kita lakukan adalah kasih yang tidak memandang itu semua. Kasih yang benar adalah ketika kita mau mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita, apapun mereka, bagaimanapun mereka latar belakangnya, agama mereka, suku mereka, kemampuan mereka, fisik mereka seperti apa, kita mau mengasihi mereka. Itulah kasih yang benar. Nah adik-adik sekalian, dari firman Tuhan ini juga kita mau belajar bahwa kasih adalah sebuah identitas kita sebagai orang Kristen. Sebagai teruna dan teruni Kristen, kita diajarkan untuk saling mengasihi karena kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya saling mengasihi satu dengan yang lain. Tanpa tadi yang pertama, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang agama, suku, dan apapun latar belakang kehidupan dari orang-orang di sekitar kita. Kiranya kita boleh senantiasa mengasihi. Yang pertama tadi alasannya adalah karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengasihi tanpa memandang status sosial atau apapun latar belakang orang yang kita kasih. Dan yang ketiga, kita mau mengasihi karena itu adalah identitas kita sebagai teruna dan juga teruni Kristen. Nah, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari dari apa yang boleh kita pelajari bersama pada hari ini? Itu yang pertama adalah kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimana kita mau mengasihi orang-orang yang ada di luar sana ketika kita membenci saudara kita,
kita membenci adik atau kakak kita sebel, kita marah sama mereka kalau misalnya mereka minjem baju kita atau minta diajarkan, kita marah-marah dulu, kita nggak mau jelasin ke mereka, kita nggak mau ajarin ke mereka, kita bawaannya mau terus marah-marah sama adik atau kakak kita, atau kita bertengkar sama mereka karena hal-hal yang ada di rumah gitu. Nah, adik-adik, mengasihi adalah mulai dari kita mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita, contohnya adik atau kakak kita. Baru kemudian kita boleh mengasihi atau kita diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari teman-teman kita, kakak-kakak, mungkin kakak-kakak layan di gereja, teman-teman kita di gereja, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah tunjukkanlah kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga terlebih khusus kita mau mengasihi juga orang tua kita. Gitu. Di hari kasih sayang ini, wujudkanlah kasih kepada orang-orang di sekitar kita dengan tidak memandang siapapun mereka, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Selamat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lama Lembut. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengasihi setiap kami melalui kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Dan kasih yang boleh Tuhan ajarkan bagi setiap kami, agar kiranya boleh kami aplikasikan lewat kehidupan kami yang boleh senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang siapapun mereka. Dan kami boleh hidup saling mengasihi sebagai pengikut Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi adik-adik klien kami dimanapun mereka berada yang boleh mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Kiranya dalam setiap kegiatan mereka, sekolah, maupun apa yang boleh mereka jalani, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari.
Tuhan yang baik juga kiranya boleh menyertai orang tua dari adik-adik klien kami, apapun pekerjaan dan usaha yang boleh mereka lakukan, kiranya mereka boleh senantiasa mendampingi kehidupan dari adik-adik klien kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan yang baik, berdoa juga bagi kakak-kakak layan di Pelkat Persekutuan Teruna di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya dalam setiap pelayanan yang boleh dijalankan, dalam pekerjaan dan aktivitas kakak-kakak layan yang boleh dijalani, Tuhan yang boleh senantiasa memberikan berkat dan juga kesehatan bagi setiap kakak-kakak layan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tengah pandemi yang hingga saat ini belum berakhir, kiranya Tuhan hadir, menjamah dan juga memberikan yang terbaik bagi setiap proses yang boleh dijalani dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada negara ini bahkan di dunia ini. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi gerejamu GPIB Bukit Harapan Surabaya dalam setiap pelayanan, kesaksian dan juga persekutuan yang berlangsung di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan bagi para pelayanmu, dari mulai Bapak Pendeta, para majelis, para pengurus Pelkat, para komisi-komisi, para karyawan yang ada. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Secara khusus kami berdoa bagi pembangunan gedung gereja GPIB Bukit Harapan. Dalam setiap proses yang boleh dijalani, Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi para pekerja, dan juga Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik untuk mendukung proses pembangunan gedung gereja ini. Tuhan, kiranya Tuhan hadir bagi setiap kami yang bercampur tangan dalam proses pembangunan gedung gereja ini. Tuhan, ini doa dan syukur yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, kita dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera. Yang kedua, kita dapat mengirimkan ke orang tua dan yang dapat digabungkan di amplop hari Minggu. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, baik yang pertama dan yang kedua, ku beri persembahan. Baik adik-adik, mari kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau boleh menyertai kami pada pagi hari ini Tuhan. Kini saatnya kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini boleh bermanfaat untuk pelayanan dan kasih di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan lakukanlah firman Tuhan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, bait yang pertama dan juga bait yang kedua, Putuslah Kami.
adik-adik, kini arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang boleh menyiapkan ibadah pada hari ini. Nah adik-adik jangan lupa untuk ibadah lagi di hari Minggu depan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.